Baik, kita mulai saja ya untuk pertemuan di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di sesi ke-6 ya. Kalau dari silabus ini sesi terakhir ya. Nanti kita coba di sesi terakhir. Kalau misalkan teman-teman masih ada kesulitan gitu ya, atau masih ketinggalan dengan materi-materinya, mungkin nanti kita akan jadwalkan kembali untuk sesi tambahan gitu ya, dan itu waktunya kita tentukan saja, misalkan hari apa gitu ya, dia di luar dari silabus gitu. Untuk kita bisa diskusi kesulitannya apa gitu ya, lalu yang masih belum difahami di mananya gitu ya. Nanti sesi tambahannya mungkin lebih ke sharing ya, atau diskusi seperti itu ya. Oke. Baik, saya coba share screen dulu ya untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini, oke, di sesi ke-6 itu adalah membuat gambar detail, lalu pengaturan CTB, dan plotting gambar ya. Nah, untuk gambar detailnya, saya akan jelaskan untuk bikin kusen pintu dan jendela ya, toilet ini nanti kalau masih sempat saya jelaskan juga, karena toilet ini hampir sama dengan gambar potongan, cuma dia lebih didetailkan saja ya. Jadi ada denah, tampak, dan potongannya, atau denah dan potongannya gitu ya. Lalu ada detail struktur ya. Detail struktur ini ada di latihan ya. Ada di latihan, jadi nanti itu tinggal kita ikuti saja gambar detail strukturnya. Kita menggunakan struktur apa namanya, batu kali ya. Nah, yang ini ya. Bentar, masih loading. Nah, ini struktur fondasi batu kali atau batu belah ya. Ini tinggal diikuti saja untuk gambar detailnya. Baik, jadi materi untuk di sesi ke-6 ini adalah gambar detail, lalu pengaturan CTB, selanjutnya adalah plotting gambar ya. Jadi cara untuk ngeprint atau plotting di dalam AutoCAD. Baik. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah membuat ini ya, denah apa namanya, denah listrik ya, lalu denah pola lantai kemarin kita sudah coba untuk bikin ya, lalu denah rencana kusen pun kemarin sudah saya jelaskan ya cara untuk membuatnya. Nah, lalu ini denah rencana struktur ya, ini mungkin saya jelaskan saja ya cara-caranya, karena untuk teknisnya ini hampir sama dengan materi multi-line gitu ya, tinggal kita ikuti saja. Nah, jadi kalau misalkan di denah rencana struktur ya, oke, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada S1 ya. S1 itu bukan S1, SL ya, slope ya. Simbolnya adalah seperti ini, SL, atau misalkan menggunakan teks atau huruf S1 juga bisa ya, S1, S2 gitu ya, S3 itu nama dari apa namanya, si slope-nya. Karena kan kalau misalkan kita lihat gambar bestek ya, dengan bangunan yang 2 lantai gitu ya, atau yang bangunan agak kompleks gitu ya, slope-nya itu macam-macam. Nah, jadi mulai dari ukuran 15 kali 20, ada 20 kali 30 gitu ya. Nah, itu namanya nanti kita bisa kasih S1, S2 gitu ya, S3 dan seterusnya gitu ya. Itu untuk penamaan slope-nya. Nah, kalau misalkan di gambar punya kita, dia slope-nya hanya satu titik saja. Jadi 15 kali 20 gitu ya. Nah, simbolnya seperti ini, S1. Ini tinggal dibuat saja menggunakan multi-line. Tinggal kasih garis gitu ya.
Lalu di sini ada kolom-kolomnya ya, ada kolom K1 ya. Ini menggunakan satu tipe juga ya, K1 ya. Lalu ini adalah simbol dari fondasi footplate ya. Fondasi footplate itu cakar ayam ya. Familiarnya dengan cakar ayam footplate. Simbolnya seperti ini. Tapi karena kita tidak menggunakan footplate, jadi itu dihilangkan saja. Nah, yang ini tidak pakai ya, jadi dihilangkan. Footplate. Gambar footplate kurang lebih nanti seperti ini kalau misalkan kita merancang bangunan 2 lantai ya, itu bisa menggunakan footplate seperti ini ya. Ini kayak gini nih, ini strukturnya. Oke, ini footplate nggak usah, nanti bisa dihapus. Oke, jadi nanti akan seperti ini, S1 ya, slow 15 kali 20, nanti ininya 15 cm, lalu ada kolom-kolomnya, kita kasih K1 gitu ya. Ini yang garis biru pun sama ya, masih dengan garis loop ya. Ini garis loop nih. Lalu yang merah ini, ya, ini adalah dienter 30 cm ya. 30 cm itu adalah untuk lapang atas dari fondasi batu kalinya ya. Nah, jadi nanti ini bisa di offset aja. Langkah awal kan kita bikin multi line dulu tuh, multi line semuanya gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa export jadi dipecah garisnya gitu ya, supaya kita bisa offset. Kalau misalkan multi line-nya masih belum teroffset atau masih belum terpecah, dia nggak bisa di offset. Contohnya seperti ini nih. Ini kan dia masih dalam multi line ya, dia nggak bisa kita offset ya. Enter, enter. Nah, dia nggak mau, jadi kita harus pecah dulu, X enter, lalu deh kita apa namanya di offset O enter, misalnya 7.5 gitu ya, di sini, nah kayak gitu dan seterusnya. Nah, lalu ini F enter ya, nah seperti itu. Coba di DI enter, sorry, fatal error. Nah ini ada error nih. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita bisa coba untuk membuat rencana fondasi itu tadi. Oke, saya buka kembali ya. Oke. Sebentar, reloading. Oke, sambil nunggu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari Ira atau Olivia ya. Halo, gimana? Ada pertanyaan dulu nggak untuk materi yang kemarin? Ada kesulitan? Gimana? Halo, masih dengar suara saya? Ya sih masih, tapi yang lain mana ya? Olivia dan Ira. Halo. Halo. Coba kita dengar suaranya dulu. Belum sempat. Oke, kira belum sempat ya. Oke.
Ini ada di chat katanya baru sampai bikin kop layer sama denah doang ini katanya. Nggak sempet bikin, ya belum sempet. Oke, sempet bikinnya, nggak apa-apa. Oke. Ya, mungkin nanti kita jadwalkan untuk sesi tambahannya agak jauh aja ya, mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan gitu ya, supaya teman-teman bisa untuk bikin latihannya gitu ya. Gitu. Terus kalau misalkan latihannya ini belum selesai tapi udah ada kerjaan yang lain gitu ya yang harus dikerjakan, misalkan bikin desain interior atau apa gitu ya dalam AutoCAD, terus pengen didiskusikan ya itu bisa juga ya. Jadi biar langsung paham gitu ya. Jadi kita sesuai dengan apa ya objek yang sedang dibuat gitu ya. Karena mungkin saya jelaskannya hanya teknisnya saja, cara-caranya saja untuk objek penggambaran, nanti teman-teman bisa disesuaikan kembali kalau misalkan bikin latihan ini masih belum sempat atau ya kekejar gitu ya. Baik, oke. Ini sedikit lagi saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan untuk membuat dana fondasi seperti ini ya tinggal di offset saja ya. Offset kayak gini. Disesuaikan dengan ukurannya. Nah, jadi yang 30 cm tadi ya, ini 30 cm dari sini ke sini adalah penampang atas dari fondasi batu kali. Lalu yang bawahnya ada yang ini ya. DI enter ini adalah 70 cm penampang bawah dari fondasi batu kali ya. Oke. Bentar. Ini oke. Nah, yang ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah ini adalah 30 cm-nya ya. Yang 30 cm-nya yang bagian atas, yang 70 cm-nya adalah yang ini. Yang ini 70 cm penampang bawah dari fondasi batu kalinya. Lalu di sini adalah yang garis ini adalah unstamping-nya ya. 10 cm 10 cm. Jadi kalau digambarnya seperti ini. Jadi 10 cm ya. Nah, ini 10 cm ini. Nah, 10 cm kiri kanan. Nah, lalu ini saya hapus dulu. Nah, lalu ini adalah ininya ya, sudut dari pondasinya karena dia kan trapesium ya, jadi memerlukan sudut. Nah, kita kasih garis seperti ini untuk sudut pondasinya, sudut trapesiumnya seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah dana rencana struktur ya, jadi simple seperti itu ya. Tinggal kita masukkan aja keterangan-keterangannya satu gitu ya. Kalau misalkan apa namanya nanti ada dana ring balok ya, ring balok dia cukup seperti ini aja, hanya 2 garis gitu ya. Tinggal kita masukkan keterangan ya, misalkan ring balok itu namanya adalah RB gitu ya. Tinggal kita tulis RB gitu ya, RB1, RB2 seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Nah, jadi cara untuk membuat detail kusen ya, kusen pintu dan jendela nanti teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Ini filenya nanti saya kasih aja ya supaya teman-teman bisa langsung edit ya. Kalau mau bikin bisa juga, cuman ya prosesnya lama, tinggal offset seperti itu ya. Terus bikin garis-garisnya ya. Oke, nanti ini saya kasih juga nih. Oke. Ini adalah gambar detail kusen pintu dan jendela ya. Saya bikin 2 aja. Bikin 2 aja dulu. Enter. Dihapus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada tabelnya dulu ya. Tabelnya ini memuat tipe jumlah gitu ya. Ini tipe si kusen pintunya ya. Ini P1, lalu jumlahnya 2 unit ya. Lalu tabel yang sebelah kiri bawah ini adalah materi dan penyelesaian ya. Itu isinya ada rangka ya.
pintu atau jendela, dia menggunakan apa? Kalau ini menggunakan kayu jati datang KW1 ya, lalu 6/15 gitu ya, ketebalannya 6 ya kali 15 cm ya. Kalau ini 15 ya. Finishing melamik gitu ya. Lalu daun pintunya ini menggunakan jati solid plus flex 18 mili gitu ya. Daun jendelanya ini pintu nggak ada ya, jadi di strip aja. Kacanya ini menggunakan kaca bening 8 mili. Aksesorisnya dimasukkan juga gitu ya. Lalu lokasinya di mana nih? Dari kamar tidur pembantu atau di pintu depan gitu ya dimasukkan. Nah, yang ini pun sama nih untuk yang jendela. Jadi dimasukkan data-datanya seperti itu ya. Oke. Nah, lalu nanti di gambarnya ada tampaknya seperti ini ya, tampak ya. Lalu ada denahnya, denah kusennya ya. Denah kusen dan potongannya. Nah, nanti untuk mendapatkan ini teman-teman bisa copy dari tampak yang sudah kita buat ya. Nah, tampak yang ini nih, ini tinggal di copy aja. Nah, kemarin kan kita sudah bikin tampak ya. Nah, tampak ini kita copy ya. Kita masukkan ke dalam tabel yang tadi. CO enter aja, CO enter dimasukkan ke sini gitu ya. Oke. Nah, untuk skalanya nanti ini kan skala 1/100 ya. 1/100 kalau misalkan kita masukkan ke dalam kop 3 dia akan kecil gitu ya. Nah, nanti akan saya ajarkan cara untuk membuat dia menjadi skala 1/20 atau 1/50 gitu ya. Ada beberapa cara sebetulnya ya. Dan nanti untuk plotting. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti bisa dikopikan ininya ya. Tampak depannya kita kopikan, lalu kita kopikan juga denah pintunya. Nah, untuk ukurannya bisa dikasih di denah pintu ini. Ukuran pintunya. Ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah membuat potongan ini. Potongan pintunya ya. Kayak gini. Jadi misalkan kita potong dari sini ya. Lihatnya ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin potongan seperti ini nanti. Nah, untuk gambar garis potongannya ini bisa dimunculkan juga ya. Nah, garis potongan. Oke, section. Ini kayak belum muncul strip titiknya. Oke, warnanya saya ganti. Oke, nah seperti ini. Jadi motong sini ngelihatnya ke sana, atau bisa dibalik juga. Nah, ini sama-sama saja sebetulnya. Bisa ke sini ya, atau ke sana ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, lalu nanti cara untuk membuat potongan ini, kalau sudah garisnya baru di XL enter H enter. Ini kusen-kusennya kita buat dulu sehingga membuat seperti ini. Ya. Oke, atau gini deh supaya kelihatan jelas, saya coba bikin satu ya. Yang ini misalkan ya. Ini saya copy dari sini sampai sini, copy CO enter. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Nah, contoh seperti ini, dia masih ada denah dan tampaknya saja, untuk potongannya belum ada ya. Jadi nanti kita bisa buat garis potongannya dulu ya. Misalkan potongannya dia di sini, oke. Lalu kita buat garis bantu yang horizontal ya, XL enter, H enter ya. Di sini ini batasannya, lalu yang ininya ini, sip, oke.
Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa dikopikan ini, ya, dinding ya. Dindingnya bisa menggunakan dinding yang di denah ya, itu bisa kita kopikan. Nah, ini kopikan ke sini, gitu ya. Nanti diatur ketinggiannya segimana, ya. Ketinggiannya segimana diatur. Oke. Lalu dinding yang area atas ya. Oke ya. Ini bisa di mirror aja. Oke. Ini di move ke atas. Enter. Ini ke atas. Nah, lalu untuk dinding yang atas ya, area atas biasanya ini ada ring baloknya juga ya. Nanti bisa disesuaikan deh dengan ketinggian ininya. Nah, bisa dengan cara seperti ini ya. Kayak gini nih. Ini adalah dinding yang dipotong. Kalau misalkan dia langsung berhubungan dengan balok ya, dibuat aja baloknya. Baloknya itu kita bisa ngambil dari gambar yang apa namanya? Gambar yang potongan ya. Gambar yang potongan itu akan ada sleeve atau ring baloknya, itu bisa dikopikan. Kita kopikan masukkan ke sini. Oke. Kalau misalkan dia langsung berhubungan dengan dindingnya, ini kita export aja. Ini enter ya. Oke. Ini terpecah ya. Nah, selanjutnya adalah dibuat garis seperti tadi, polyline di sini, sini. Nah, ini dimiringkan. Nah, seperti ini. Ini tinggal diterima TR, enter ya. Klik yang ini, lalu enter lagi, klik ini, hapus. Nah, seperti ini. Lalu ini ya, adalah garis potongan ya. Jadi nanti dibuat ini saja. Garis potongan ya. Adanya section atau yang ini di match, MA enter ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu, lalu ini tinggal di L enter ya, dari sini arahkan ke bawah, ini pun sama, sini sampai ke atas. Oke. Ya. Ini bisa di-trim yang area ini. TR enter ya, TR enter, klik batasannya ini dan ini ya, garis ini, lalu enter, ini tinggal dihapus aja di drag. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kusan yang terpotongnya ya. Ini bisa dikasih hedge ya. Nah, enter. Oke. Nah, ini dikasih hedge. Ini adalah dulu. Oke, sip. Nah, seperti ini ya. Ini kasih hedge. Copy. Enter ke atas. Oke. Nah, kayak gini, ini adalah yang terpotong ya, kusan yang terpotong. Nah, selanjutnya adalah kita berikan garis yang horizontal, XL enter, H enter, area ininya, daun jendelanya. Nah, ini adalah daun jendelanya. Oke ya, untuk frame-nya. Oke, selanjutnya adalah ini bisa di-trim lagi ya, TR enter, klik batasannya. Ini hapus. Oke, ini untuk frame-nya. Nah, ketebalan dari daun jendela ya itu adalah 2 cm sampai 3 cm ya. Saya kasih 3 misalkan. Nah, seperti ini. Oke. Ini tinggal terus lagi aja, TR enter, klik ini ya. Hapus yang ininya. Oke. Ini hapus juga, hapus ya. Ini hapus. Ini hapus. Oke, nah sehingga membuat seperti ini ya. Oke, ini adalah frame dari daun jendelanya. Lalu di sini kita bisa berikan garis kacanya. Nah, seperti ini ya. Ini kacanya. Garis kaca, nanti teman-teman bisa bikin layer kaca ya. Ketebalannya 0,9 ya. Sampai 0,13 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita
berikan dimensi saja ya. Nah, nanti kan dimensi denah tampak potongan dia berbeda dengan dimensi detail kusen ini. Jadi kita harus setting dimensinya ya. Contoh seperti ini. Noted ya. Nah, ini dimensi detail ya, dimensi detail. Kalau yang di denah, nah ini dimensi yang standar ya. Jadi nanti kita bedakan supaya ukuran dari teksnya ini atau angkanya ini dia berbeda gitu ya. Nah, kemarin kan saya udah jelaskan ya cara untuk mengatur dimensi, de-enter. Nah, lalu tinggal kita new aja. New, ngambilnya mau dari yang mana? Misalkan ini ngambilnya start awalnya dari yang standar misalkan ya, atau patokan atau acuannya kita ngambil dari standar gitu ya. Lalu namanya misalkan detail 1/20 gitu ya. Ini 1 detail 20. Oke. Ini nanti tinggal diatur ininya, fitnya ini, fit. Nah, ininya diatur supaya dia memperkecil keseluruhan ya. Ini misalkan 75 ya yang standar. Nah, kita kasih 15 gitu ya supaya apa namanya? Si teks dan simbolnya dia menjadi kecil-kecil gitu ya. Oke. Ini adalah untuk mengatur si ukuran teksnya saja. Kalau seandainya nanti teman-teman menggunakan cara ini ya, si objeknya di scaling ya. Misalkan ini objeknya di scaling, enter 2 enter gitu ya, atau enter 5 gitu ya. Nah, di scaling jadi 5 kali lipatnya gitu ya. Nah, oke, ini de-enter ya. Tadi gambar gambar detail ya. Oh, belum ada. Oke, saya pakai yang gambar detail. Yang gambar detail tadi ya. Nah, kita bisa atur di ininya juga, apa namanya? Di primary unit ya. Di primary unit ini scale faktornya bisa disesuaikan. Misalkan tadi kan 1 ya, sekarang 20 gitu ya scale faktornya. Oke. Ini gambar detail. Close. Oke. Ini gambar detail dimension ya. Misalkan ini sini adalah 500 ya. 500 harusnya kan ini adalah kalau misalkan kita menggunakan yang standar ya. Nah, ini adalah 25. Kalau menggunakan yang tadi gambar detail ini 500. Nah, ini kita setting lagi nih. Harusnya adalah dia 5 cm ya, bukan 500. Oke. Berarti di gambar detail ini modify. Nah, ininya 0,2. Nah, skala banding 1/20. Nah, sehingga dia mendapatkan seperti ini, 5. Lalu diatur lagi ya, modify, yang gambar detail, modify ya. Fitnya saya atur menjadi 75, oke, plus. Nah, seperti ini. Oke, nah, ini nanti untuk dimensinya, ini saya menggunakan gambar detail, oke. Ini sini sampai ke sini ya. 62, oke. Lalu continue, 5, 35, oke. Nah, seperti itu. Totalnya, total panjangnya adalah 212 ya. Sini 212, 212 betul ya. 212.
Ini 1:20 ya. 1:20. Di scalingnya berarti Asia enter 5 enter ya. Oke. Nah, kalau misalkan seperti itu kan kita harus ngitung lagi gitu ya untuk scalingnya. Nah, nanti ada cara cepatnya. Nah, kita masuk ke layout ini nanti. Ada di layout ya. Kalau ini kan tampilan model ya. Tampilan model. Oke. Jadi kalau misalnya kita scaling di sini, berarti harus dihitung dulu scalingnya berapa, lalu diatur gambar dimensi, style dimensionnya diatur supaya angkanya pas gitu ya, ukuran hurufnya pun sesuai juga. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk membuat gambar detail langsung di model, langsung di scaling. Oke, lalu ada cara lain adalah si kopnya yang kita scaling ya, kopnya yang kita scaling. Nah, misalkan ini kopnya adalah untuk 1:100 gitu ya. Ini 1:100 nih. Oke. Nah, untuk gambar detail nanti kopnya yang disesuaikan aja. Ini klik ini aja enter, klik 0,5 misalnya nih, 1,5. Nah, seperti ini. Disesuaikan aja. Ini adalah 1:20. Nah, seperti ini. Nah, ini belum pas nih. Belum pas, nanti bisa disesuaikan kembali. Atau kalau mau dipaskan aja. Saya enter, klik ini, R enter ya, dari sini ke sini. Arahkan, misalkan ini adalah 1.600. Nah, seperti ini. Oke, jadi harus dihitung dulu untuk scalingnya. Oke. Nah, jadi sekali lagi untuk gambar detail ini ya, detail kosen, caranya kayak tadi ya. Ini tinggal dibuat aja nih sini denah tampak sama potongannya. Caranya kayak gini. Tinggal dikasih dimensi-dimensinya. Oke. Terus kalau misalnya mau dikasih keterangan pun itu bisa ya. Misalkan kita menggunakan noted multi leader ini ya. Multi leader, tinggal kita kasih aja misalkan yang ini klik sini, atasin ke kiri. Ini adalah kosen Lexindo gitu ya. Lexindo gitu ya. 4 inch misalkan. Atau kosen kayu jati. Nah, kayu jati ya. Oh, ini terlalu besar. Kayu jati. Oke. Terus nanti ditambahin lagi di sininya, klik ini, klik sini, klik sini. Yap. Ininya dulu. Oke. Kaca 5 mm misalkan ya. Kaca 5 mili. Oh, ini di match MAN. Saya match aja. Sesuai. Nah, dan seterusnya gitu ya. Bisa dikasih keterangan langsung di sininya juga. Oke. Seperti itu. Itu untuk gambar detail kosen. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti tinggal dilengkapi aja kosen-kosennya. Ini saya match. Oke, selanjutnya adalah nanti dibuat apa namanya
Simbol-simbolnya udah, jumlahnya udah, oke, denahnya sudah, simbol-simbolnya, lalu ada ininya keterangannya ada berapa buah gitu ya. Bahkan P1 jumlahnya 2 buah, P2 2 buah, P3 1 buah dan seterusnya gitu ya. Disesuaikan. Biasanya ini nanti di halaman pertama, detail tulisan jendela ya. Jadi denahnya dulu. Setelah itu adalah detail-detailnya. Ya. Oke, sip. Waktunya 1 menit lagi, nanti kita kembali lagi di link yang sama ya. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan gambar detail toilet ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan kasih contoh-contoh gambarnya juga ya, supaya teman-teman bisa melihat standar dari yang lain gitu.